Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Hai, apa kabar pemirsa? Berjumpa lagi bersama saya, Ronald dan juga Tantri di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Harapan kami berdua semoga Anda yang menyaksikan acara ini dalam kondisi yang sehat, ya, kondisi yang semangat, ya, vitalitas tinggi, stamina tinggi, produktif. Seneng ya kalau kayak gitu, tapi kadang-kadang mungkin ada yang terhenti aktivitasnya karena merasakan sakit di lutut. Bayangin, sakit lutut gini itu. Kang, Betul. hobi sepedaan kan? Ya. Tiba-tiba nggak bisa sepedaan gara-gara lututnya sakit. Atau gara-gara sakit lutut nggak bisa berangkat ke kantor, nggak bisa menunaikan ibadah dengan khusyuk gitu kan ya, karena jalan sakit, ditekuk sakit. Waduh, dan ini saya beritahu nih pemirsa ya, jangan pernah anggap remeh nyeri pada lutut, karena itu bisa berakibat ke penyakit yang jauh lebih serius, bahkan bisa sampai mematikan. Makanya kita tanya langsung yuk sama Bang Paidon. Hai Bang Paidon. Hai Kang Ronald, hai Mbak Tantri. Kali ini saya mau membagikan tips-tips sehat untuk Anda yang berhubungan dengan nyeri sendi pada lutut. Bang Paidon, pemirsa, betapa nikmatnya bisa melakukan hal seperti ini kan? Mau jogging, mau sepedaan, bayang ketika ada nyeri pada lutut, berjalan pun susah, gimana mau menjadi orang yang produktif, Bang Paidon? Kadang-kadang ketika orang udah telanjur mengalami nyeri sendi dan apalagi sudah sampai tahap yang lanjut, baru menyesal, ya kan? Tapi Iya. pada saat di tahap awal, ketika kita mulai merasakan nyeri sendi, kita suka mengabaikan. Pernah tahu nggak model lutut kita sebetulnya seperti apa? Belum. Belum pernah tahu. Karena itu saya mau ngasih lihat gambarannya dulu supaya nanti ada gambaran apa yang saya bicarakan. Ini lutut, itu ada tulang rawan ya. Dia seperti engsel pintu. Nah, yang biru ini ya, condylus namanya. Kalau kita melangkah, kalau kita sedang bersujud, dia itu seperti engsel pintu. Nah, nanti gesekan dengan bagian di bawahnya namanya meniskus, itu licin sekali, seperti gesekan es dengan es. Ini yang dikasih sehat lihat. ya? Ini yang sehat. Oke. Kalau yang tidak sehat seperti apa? Ya. Nah, ini kalau yang sudah tidak sehat, lihat tuh seperti ada gerigi-geriginya, lama-lama nanti dia akan meradang, ya, aus atau meradang. Inilah yang menyebabkan nyeri pada persendian. Itu karena pelumasnya habis itu bagaimana, Bang Nah, Paidon? jadi ini salah satu yang paling sering kan kalau sakit pada lutut itu bisa karena trauma, bisa karena bukan trauma. Nah, tapi kalau pada lutut ini mungkin penyebabnya salah satunya adalah penuaan. Nah, ketika mengalami masalah penuaan, volume otot paha kita mengecil sehingga beban pada lutut lebih besar, itu satu. Kedua, ketika kita mengalami masalah penuaan, mungkin berat badan kita bertambah. Iya. Jadi berat lutut Bebannya juga nambah. Beban juga nambah. Ketiga, ketika kita mengalami masalah penuaan, kemampuan tubuh untuk memproduksi kolagen pada tulang berkurang. Kolagen nih yang merah-merah di atas. Kemudian antara yang atas dengan yang bawah itu ada cairan pelumas. Nah, tubuh kita juga bisa memproduksi itu. Tapi ketika mengalami masalah penuaan, Seiring usia berkurang juga produksinya. kemampuan produksinya berkurang. Itu sebabnya makin lama makin sakit. Inilah yang mau kita atasi supaya nanti jangan sampai ketelanjuran. Nah, kalau dibiarkan, ditahan, udah deh ditahan deh, gitu kan ya? Iya. Pakai obat penahan nyeri lah misalnya gitu, yang penting bisa jalan aja dulu. Terburuk apa yang bisa terjadi dengan lutut kita, Bang Paidon? Kalau jadi makin parah harus dioperasi. Harus operasi? Lututnya diganti. Kalau nggak bisa jalan. Kalau orang nggak bisa jalan, tentu Diem risiko terus. diabetes meningkat. Iya. Kenapa? Makannya tetap Tapi nggak bergerak. nggak bergerak. Itu satu. Kedua, ketika orang tidak bergerak, ototnya juga makin kecil. Iya. Oke, ketika ototnya makin kecil dan nggak kepake, yang memakai gula itu siapa kalau bukan otot? Jadi konsumen gula terbesar di badan kita tuh otot. Seandainya kita nggak bisa bergerak, nggak bisa olahraga, nggak bisa beraktivitas, tentunya apa? Gulanya berseliweran. Nah, ingat, ketika kadar gula darah kita naik, maka gula darah yang tinggi itu menyebabkan gesekan di dalam pembuluh darah, menyebabkan nantinya terjadi penyumbatan pembuluh darah, menyebabkan risiko jantung dan stroke. Astaga. Waduh. Dari Penyumbatan lutut terjadi. nyambungnya Dari lutut. ke jantung ke stroke ya, Bang Itu Paidon? kok Betul. kayaknya jauh tapi ternyata deket. Itu dari masalah mekaniknya, dari masalah obat-obatannya aja, Kang Ronald, Mbak Tantri, dan pemirsa. Anda harus tahu bahwa obat-obatan untuk mengurangi rasa sakit pada sendi, baik obat steroid atau non-steroid, kalau dipakai terus-menerus hanya mengandalkan obat, tidak mau melakukan perbaikan diri sendiri, itu juga bisa menyebabkan risiko diabetes meningkat. Kemudian obat-obatan itu juga nanti bisa menyebabkan masalah pada ginjal. Oh iya, betul. Apa akibatnya? Udah nggak bisa jalan, kena diabetes, risiko jantung, stroke meningkat, artinya kualitas hidup kita berkurang. Apapun kenikmatan di dunia ini, kalau kita nggak punya kesehatan,
jadi nggak nikmat. Nggak ada apa-apanya. Iya. Iya. Betul. Punya mobil mewah, nggak bisa dipakai buat jalan-jalan, tetap aja nggak asik. Bang Faidon, tapi berarti kalau tadi saya dan Kak Ronald ngerasa kita masih bisa ngapa-ngapain, masih bisa produktif, masih bisa beraktivitas, kita harus di-maintain dong, harus dijaga kan ya? Tentu, namanya pencegahan itu memang berat, tapi beratnya itu cuma ons. Tapi kalau udah pengobatan, udah jadi komplikasi, itu beratnya tons. Wah, bedanya jauh sekali. Bedanya jauh sekali. Makanya solusi dari saya apa? Pertama, ikuti saran dokter Anda. Jadi emang konsultasi ke dokter dulu ya? Ya, jadi nanti ketika Anda ketemu dokter akan meresepkan obat-obatan yang cocok. Jangan coba-coba mendiagnosa sendiri. Mungkin Anda punya masalah penyerta sebelumnya, ya kan? Siapa tahu Anda punya darah tinggi, siapa tahu Anda punya masalah dengan gula darah. Makanya sebaiknya konsultasi dengan dokter dulu untuk mengatasi nyeri lutut Anda. Jadi jikalau ada sakit-sakit, jangan asal beli obat gitu kan intinya ya Bang ya? Betul. Nah, kemudian berat badan harus dikurangi. Nah, artinya walaupun kita punya masalah nyeri pada lutut, tetap kita harus berusaha bagaimana caranya bisa berolahraga. Bergerak. Ya, nah saya minta untuk Anda yang masih dalam konteks belum terlalu sakit, kita lakukan pencegahan. Nah, kalau yang udah terlanjur sakit, jangan tambah parah sakitnya. Ini yang kita mau sharing. Nah, itu sebetulnya ada tips-tipsnya lagi. Khususnya kita bisa menggunakan produk-produk herbal yang bisa membantu mengatasi nyeri sendi. Ada 2 lagi rahasianya. Yang pertama herbal, yang satu lagi tentu saja teknologi. Oke, jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali sesaat lagi. Tetap di Go Healthy, cara tepat, Hidup sehat. Pemirsa, kita kembali lagi untuk membahas mengenai bagaimana solusinya untuk bisa mengatasi nyeri pada sendi lutut Anda. Ini mungkin kalau sekarang kondisinya masih sehat kayak kita nih Kang, ke kiri bisa, ke kanan bisa, yuk kita jaga gitu ya. Atau kalau udah ada yang rasa-rasa sedikit, jangan cuek-cuek aja loh, ternyata bisa berujung pada penyakit yang lebih berat lagi. Betul, jadi ingat ya, jangan pernah anggap remeh nyeri pada lutut. Ya. Tadi Bang Faidon sudah memberikan solusinya. Yang pertama itu ada tentu saja ikuti saran dari dokter. Yang kedua adalah konsumsi obat yang cocok yang direkomendasikan oleh dokter. Yang ketiga mau nggak mau, buat mengurangi nyeri pada lutut, berat badan harus dikurangi. Supaya si beban ini nggak terlalu berat. Begitu kan Bang Faidon ya? Betul, Kang Ronald dan Pak Tantri, masih ada yang bisa kita lakukan secara mandiri. Ya, artinya di dapur kita mungkin ada atau di pasar dekat rumah kita ada, yaitu dengan bantuan herbal alami yang bisa membantu mengatasi nyeri sendi. Nah, apa nih? Nah, ini adalah yang sederhana, memang untuk berbagai masalah dalam tubuh kita, dia memang powerful sekali nih kombinasi nih. Kunyit, minyak zaitun, lemon. Nah, ini kita jadi satu. Kenapa? Kunyit itu mampu membantu perbaikan jaringan. Ya. Kemudian si minyak zaitun itu sendiri itu membantu mengurangi rasa nyeri. Oh iya? Minyak zaitun anti peradangan yang kuat. Lemon itu membantu agar kolagen bisa diproduksi dengan baik. Tadi kan kita udah lihat tuh ada tulang rawannya bergesek-gesek. Nah, tulang rawan ini kan rusak nih. Bahan baku tulang rawan ini kan badan kita bisa produksi sebetulnya secara alami. Tapi seiring dengan bertambahnya usia di atas 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, kemampuan produksinya, kemampuan perbaikan jaringannya berkurang. Jadi kita bisa bantu dari luar, kita konsumsi makanan yang kaya akan kolagen secara alami, misalnya kolang-kaling, misalnya lontar. Jadi ini bisa kita kerjakan di rumah. Nah, kemudian yang penting adalah kalau sudah mengalami nyeri sendi, melakukan fisioterapi. Jadi nanti Anda pergi ke fisioterapi, nanti fisioterapis akan membantu Anda untuk melakukan latihan-latihan, membantu relaksasi dan berbagai tools atau alat yang akan membantu Anda untuk mengurangi nyeri sendi. Ya, itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Tapi mohon maaf nih, kalau kita membuat janji untuk fisioterapi di sebuah tempat gitu kan ya. Ada jadwal yang kadang tidak sinkron dengan jadwal kami. Dan mungkin juga karena sekarang sedang eranya pandemi, ada keengganan atau ketakutan untuk keluar rumah gitu loh Bang Faidon. Jadi kalau memang ada kendala seperti itu, ada solusi. Nah, solusi itu adalah yang saya sebut dengan teknologi laser. Nah, teknologi laser ini memang bukan hanya dipakai di mata untuk operasi lasik. Kecantikan. Tapi juga ternyata sampai pada persendian pun dia sangat bermanfaat. Nah, teknologi laser ini apa yang dikerjakan pada masalah nyeri sendi lutut? Yang pertama dan terutama adalah dia membantu melancarkan aliran darah. Artinya, tadi kan kita sudah makan nih herbal-herbalnya nih. Nah, nutrisi ini kan nanti harus dihantar ke sendi. Nah, masalahnya adalah sendi itu memang kurang sekali vaskularisasi atau perdarahan di situ memang kurang. Makanya dengan bantuan teknologi laser, aliran darah ke situ bisa menjadi lebih lancar, nutrisi bisa diantar lebih banyak sehingga proses perbaikan bisa lebih optimal. Nah, kedua, teknologi laser juga membantu untuk mengurangi nyeri.
karena teknologi laser ini membantu mengurangi peradangan. Nah, yang ketiga, kalau misalnya saat ini di dalam klinik kecantikan, dokter-dokter itu sudah menggunakan teknologi laser untuk merangsang kolagen di kulit wajah, sehingga begitu selesai di terapi, kulitnya bisa kelihatan lebih shiny, lebih kenyal, karena itu prosesnya instan. Demikian juga teknologi laser yang disesuaikan untuk masalah nyeri sendi itu membantu merangsang produksi kolagen secara alami. Membantu prosesnya. Teknologi laser ini yang bisa kita pakai dan saat ini bentuknya sudah lebih portable. Kalau yang startnya awal-awalnya nggak seperti itu. Kalau di klinik-klinik kesehatan, pada orang yang mengalami nyeri sendi, nah ini salah satu aplikasi teknologi laser pada nyeri sendi. Ujung-ujungnya itu yang merah-merah itu adalah sinar laser. Tapi ini kan yang tersedia di fasilitas kesehatan. Sementara saat ini kita juga sudah punya teknologi laser yang portable. Jadi bisa dilakukan sendiri di rumah ya? Bisa dilakukan sendiri, mandiri, ya, bisa dibawa kemana-mana. Nah, jadi kalau misalnya ada liburan keluarga yang memakan waktu cukup lama, jadi pada saat dibawa kita bisa pakai. Dan itu bisa dipakai langsung di lutut. Gitu, seperti itu. Asik kan? Jadi bisa dibawa, tidak harus ke fasilitas kesehatan. Dan bukan berarti ini segala-galanya, tapi ini adalah alternatif untuk Anda yang mau berinvestasi untuk mengurangi nyeri sendi pada lutut. Dan ini, gini, beli satu, bisa dipakai rame-rame. Nah pemirsa, jangan pernah anggap remeh nyeri pada sendi. Nyeri pada lutut, hati-hati. Bisa membawa ke penyakit yang jauh lebih serius. Bayangkan orang tua kita misalnya, ya, sakit pada lututnya, mau nengok cucu nggak bisa. Mau kita bahagiakan dengan mengajak mereka jalan-jalan, tidak bisa. Mereka mau bersilaturahmi dengan teman-teman seangkatannya, nggak bisa juga. Hanya jangan kemana-mana ya, kita akan segera kembali sesaat lagi untuk tahu gimana sih caranya. Tetaplah di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat. Pemirsa, Anda kembali di Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bagaimana cara yang tepat untuk bisa menggunakan teknologi yang tepat untuk mengatasi nyeri pada lutut Anda atau nyeri pada persendian Anda? Iya, paling bahagia yang dirasakan oleh saya dan juga mungkin Anda ya pemirsa ketika rumah dikunjungi oleh orang tua, mengajak jalan-jalan cucunya atau melihat mereka berolahraga di usia senjanya. Karena satu hal yang mereka bisa lakukan adalah mereka bisa menikmati hidup tanpa nyeri sendi, tanpa nyeri lutut. Bayangkan ketika usia sudah senja orang tua kita hanya berdiam di rumah, nggak bisa ngapa-ngapain karena nyeri lutut. Makanya nyeri sendi, nyeri lutut jangan pernah dianggap remeh. Bukan begitu Mas Panji? Iya betul sekali Kang Ronald. Bahkan nih sekarang ini kita bisa berdiri nih tersenyum nih kepada Anda pemirsa nih mencari rezeki ya. Mencari rezeki gara-gara lutut yang nggak nyeri. Iya, karena kita bebas dari rasa nyeri. Karena kalau andai kata rasa nyeri nih kita biarkan, mau sampai kapan? Mau tunggu sampai rusak udah parah? Aduh, jangan. Enggak dong, mendingan kan segera kita atasi. Iya, tadi katanya bisa sampai harus ganti lututnya. Coba bayangkan kalau sampai ke sana. Mumpung belum sampai ke sana, kenapa sih nggak kita coba atasi gitu kan ya? Dan kita juga sekarang bisa membantu loh untuk mengurangi rasa nyeri Anda yang ada pada persendian, terutama pada lutut Anda dengan memanfaatkan teknologi laser. Nah, seperti yang saya pegang sekarang ini namanya adalah Dr. Laser Penbox. Ini adalah varian terbaru dari Dr. Laser yang kami hadirkan untuk menjawab permintaan Anda pemirsa yang ingin terbebas dari rasa nyeri. Karena dengan penggunaan Penbox ini bisa membantu mengurangi rasa nyeri pada lutut, nyeri sendi, osteoartritis, dan juga akhirnya apa? Bisa membuat kita tersenyum lebih lepas, bisa jalan-jalan, bisa bermain bersama cucu kita, anak kita, lebih bebas. Ya ini cara penggunaan gimana Mas? Tinggal ditempel saja di yang sakit. Penbox ini kan fungsinya membantu untuk mengurangi rasa nyeri. Jadi nyerinya di mana? Di lutut. Ya kita tinggal letakkan pada lutut saja. Jadi nantinya sinar laser ini dia akan masuk sampai ke sumber rasa nyerinya. Karena di Penbox ini ada 36 mata laser. Jadi ada 33 mata laser ini dengan panjang gelombangnya 650 nanometer. Fungsinya membantu melancarkan aliran darah. Kemudian ada 3 mata laser nih dengan panjang gelombangnya 808 nanometer. Nah dia kalau misalnya lihat, kalau Kang Ronald Mbak Tantri lihat ini tidak kasat mata. Itu mata lasernya seperti yang tidak nyala, padahal ada sinar yang tidak terlihat. Padahal ada. Nah, 808 ini panjang gelombangnya spesial. Kenapa? Karena dia bisa penetrasinya lebih dalam lagi ke dalam tubuh kita.
kita bisa gunakan penbox ini di area lutut supaya nanti sinar lasernya ini masuknya bukan hanya ke pembuluh darah kita loh, tapi ke sumber rasa nyerinya. Karena sinar laser ini bisa masuk hingga sumber rasa nyerinya, akhirnya apa? Bisa membantu mengurangi peradangan. Karena laser ini kan ada sifat anti-inflamasinya nih. Jadi kalau misalnya kita lihat secara keseluruhan nih, laser ini akan bekerja dalam beberapa tahap. Pertama, dia akan masuk ke dalam pembuluh darah kita, masuk hingga ke sumber rasa nyerinya, sehingga apa? Bisa membantu mengurangi peradangan, ya, ada antiinflamasi. Yang akhirnya bisa membantu mengurangi rasa nyerinya. Tapi nggak hanya mengurangi rasa nyerinya saja loh, tapi juga bisa membantu proses pemulihannya. Karena apa? Laser kan juga bisa membantu melancarkan aliran darah. Sehingga apa? Apa yang Anda konsumsi, obat-obatan yang Anda konsumsi juga, herbal-herbal mungkin tadi seperti yang Bang Paidon sampaikan, ini Anda konsumsi juga, penyerapannya bisa lebih optimal. Sehingga ketika dihantarkan ke sumber rasa nyerinya, bisa membantu merangsang regenerasi sel. Sehingga ya rasa nyerinya berkurang, proses pemulihannya juga dibantu. Mas Panji, boleh jujur nggak? Boleh Ini kan banget. kita ngomonginnya soal lutut ya. Ya. Tapi kalau pegelnya di leher, ya suka Biasanya gitu kalau nggak? Ini perempuan berdiri suka daerah tumit, kelamaan. betis ya. Nah, karena bisa naik nih. Pakai heels. sepatu hak. Ya kan? Ya. Oh iya. Jadi pemirsa nggak usah khawatir, karena kalau kita memiliki penbox, ini kan solusi nyerinya. Jadi kalau nyeri, ya penboxin aja. Nyerinya di leher, mungkin karena salah tidur, tinggal pakai saja penboxnya untuk membantu mengurangi nyeri. Atau yang bahu, misalnya mungkin yang olahraga, bisa juga menggunakan penbox. Pinggang, ya mungkin syaraf-syaraf kejepit bisa membantu mengurangi rasa nyeri dan membantu pemulihannya juga. Siku, biasanya golfers elbow yang suka main golf. Atau lengan nih seperti Kang Ronald pernah alami dulu, CTS ya. CTS, betul. Nah, itu karena megang-megang mouse. Megang mouse dalam posisi yang salah, hati-hati loh. Ini bener ya, buat yang kerja kantoran hati-hati. Posisi Anda bekerja belum tentu baik dan benar. Dan itu Anda lakukan selama bertahun-tahun, resikonya yang nyeri tadi. Tapi nggak perlu khawatir, ada penbox sekarang. Pokoknya kalau nyeri tinggal di penboxin aja. Atau misalnya gini, anak-anak kita yang usia remaja, sering kan karena olahraga, jatuhnya salah, akhirnya keseleo, Iya, ankle, betul. pergelangan kaki bengkak. Ya udah, tinggal penboxin aja. Kalau Anda memiliki penbox ini di rumah, akhirnya Anda nggak usah bingung lagi. Kalau ada rasa nyeri, tinggal tempelkan penbox pada sumber nyerinya. Kecil bisa dibawa dimasukin ke dalam tas ya Mas Panji ya. Apalagi ini kan juga ada strapnya. Jadi kita bisa letakkan misalnya di bahu gitu kan. Kita bisa letakkan tinggal diikat, dipasang, selesai. Sambil nyetir bisa, Yes. di kantor disimpan, ada teman yang sakit dikasih pinjem juga bisa ya. Betul, rasa nyeri berkurang, proses pemulihannya juga dibantu. Bahkan karena fungsinya kan melancarkan aliran darah nih, bukan cuma rasa nyeri saja. Bagi Anda penderita diabetes, misalnya mengalami luka yang sulit sembuh, kaki gangren, kaki diabetes, nah Anda bisa gunakan penbox ini pada lukanya, kurang lebih sekitar 1 cm di atas luka, supaya aliran darahnya lancar, peradangannya juga dibantu, regenerasi selnya juga lebih baik, yang akhirnya bisa membantu proses penyembuhan lukanya. Ini ditaruh Tinggal seharian gitu, Mas? Atau ada aturan pakainya? Cukup 10 menit saja. Oke. Hanya dengan 10 menit saja kita menggunakan penbox ini. Anda menggunakan 1 hari 1 kali misalnya sebagai langkah pencegahan, atau mau kalau Anda kata lagi sakit ya 1 sampai 3 kali. Nggak ada masalah. Oke. Nah pemirsa, sekarang udah tahu kan bagaimana caranya kita untuk mengatasi nyeri sendi. Ya, bisa di lutut, di bahu, di sikut, dan dimanapun lah di bagian tubuh Anda. Jawabannya adalah teknologi laser. Namanya adalah Dr. Laser Pain Box. Aliran darahnya jadi lancar, anti-inflamasi, anti radang ya. Dan yang paling penting apa? Hidup bisa berubah. Betul. Iya nggak Mas Panji? Jangan mau loh pemirsa, hidup kita terbelenggu, kebebasan kita terbelenggu karena rasa nyeri yang kita alami. Jadi jangan dianggap remeh. Karena kalau nyerinya ini Anda diamkan, kemudian lama-lama malah nggak bisa kita apa-apain, ya udah terlambat. Jangan tunggu udah rusak parah, baru mobil kita bawa ke bengkel nih, contohnya nih. Iya. Jangan tunggu rasa nyerinya udah nggak bisa diapa-apain, baru Anda mau lakukan sesuatu. Mumpung sekarang Anda masih bisa melakukan sesuatu, gunakan penbox untuk membantu mengurangi rasa nyeri Anda dan membantu proses pemulihan sampai ke sumber rasa nyerinya. Enaknya kalau kita memiliki penbox di rumah, ini bukan hanya bisa digunakan satu keluarga saja, tapi juga bisa digunakan di berbagai macam lokasi tubuh kita. Kita bisa gunakan di leher, bahu, pinggang,
mungkin siku kita, lengan kita, pergelangan lengan, jari, lutut, bahkan ke pergelangan kaki, ini kita bisa gunakan Painbox. Hubungilah nomor telepon yang tertera pada layar kaca Anda supaya Anda bisa mendapatkan informasi yang lebih lengkap nih. Bagaimana caranya dokter laser Painbox ini bisa membantu mengatasi rasa nyeri Anda. Makasih banyak loh Mas Panji sudah Terima berbagi kasih juga bersama buat kita Tantri, hari Kak ini. Ronald. Senang ya kalau misalnya kita bisa sama-sama bahagia, sama-sama beraktivitas dengan seluruh anggota keluarga, dan juga keseharian kita tuh nggak terganggu. Betul sekali. Jadi pemirsa boleh menjadikan Painbox ini sebagai kado buat diri sendiri ataupun kado buat orang tua Anda. Daripada bingung memberikan kado kepada orang tua kita, kasih kado yang bisa membuat mereka terbebas dari nyeri sendi. Nah, saksikan terus berbagai informasi kesehatan lainnya hanya di Go Healthy, cara tepat, hidup sehat.